Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang kita rayakan hari ini, Paskah kedua. Marilah kita berdoa bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 624 ayat 1 sampai 3. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gawarnai. Yesus sigonggong tanon, Tuhan disandok perpibion. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gawarnai. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gawarnai. Kawan bari tanah uli, usalut nati nopai. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gawarnai. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gawarnai. Mate aura Kristusi, serapon Tuhani. Haleluya, haleluya, nungahe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gawarnai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat
dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah genap, murka Allah telah reda. Saat Yesus dibangkitkan, ku beroleh kehidupan. Hukum Tuhan pada Paskah kedua ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 8. Beginilah bunyinya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Halason rohat tamai panguluan nadohita sudi panguluan nadohita sudi. Burjuhon mangalo dosata jahala tabain Tuhan Yesus dongata tos marohata dituhatai pamonangon nadohita sudi pamonangon nadohita sudi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat
dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami supaya dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan mau bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Orang yang menyesali dosa dan semua kesalahannya, yang sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosanya, dia disambut Tuhannya. Yesus menyelamatkannya. Epistel untuk kita di Paskah kedua hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Mari kita baca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. He Kristus marsihohot mahamu lam sumurung kita diulahoni Tuhata lam sumurung kita diulahoni Tuhata Radot mahita lau mangula tutuhata Radot mahita lau mangula tutuhata Nungahe Kristus marlastro hamamu Lambenget mahita disude paru kilota Lambenget mahita disude paru kilota Cukul mahita martangi yang tutuhata Cukul mahita martangi yang tutuhata Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hai maut, di mana sengatmu, di mana kuasamu, neraka mana kuasamu, mana kemenanganmu, semua ditaklukkannya si iblis dan pengikutnya. Yesus mengalahkannya. Yang mati bangkit dan menang, penjara diruntuhkan, si iblis telah dikalahkan, tawanan dibebaskan. Siapa lagi menentang, melawan Tuhan yang menang, Sang Raja kehidupan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini di kebaktian Paskah yang kedua, tertulis dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian
firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus selain dicatat dalam 4 Injil, juga diuraikan dengan mendetail oleh Paulus di 1 Korintus pasal 15. Terutama apa yang menjadi nilai dari kebangkitan itu bagi orang-orang percaya. Dalam kekristenan, kebangkitan adalah sangat penting. Fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga mempunyai arti yang sangat penting, dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini. Karena persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus bahkan hingga saat ini adalah munculnya pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada kebangkitan orang mati. Dan itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, dan ayat yang ke-16. Bagi Paulus, hal ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati ini tidaklah sepele, karena akan mendistorsi berita kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Paulus kemudian memberikan argumentasi secara positif sebagai kontras dari pemahaman-pemahaman yang muncul soal kebangkitan. Di ayat 20, Paulus memulai argumentasinya dengan kata, tetapi yang benar ialah. Dalam kata Yunani, tilesi, artinya ini bicara soal fakta. Bukan hanya bicara soal benar dalam arti pernyataan, tetapi benar secara fakta. Dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar adanya dan fakta real yang tidak terbantahkan, yang tentunya didasarkan pada kesaksian iman orang-orang percaya yang telah melihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dan itu bisa kita baca di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam perikop ini. Selain itu juga melalui nas ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus membuat kita memiliki perspektif yang benar mengenai kematian orang-orang percaya. Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dengan kata lain, Paulus tidak hanya menandaskan fakta kebangkitan Kristus, dia juga menyebut Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan kata sulung atau arpace seringkali merujuk pada buah sulung dalam musim panen. Dan tentunya metafora ini cukup kaya makna. Buah sulung berarti tanda keberhasilan panen. Buah sulung juga akan diikuti oleh buah-buah yang lain. Dia menjadi faktor keberhasilan. Dia menjadi poin utama sebuah keberhasilan yang menjadi tujuan atau visi hidupnya. Untuk menjelaskan lebih dalam akan metafora ini, dalam ayat selanjutnya Kristus dikontraskan dengan Adam. Keduanya bukan sekadar berdiri secara individual, mereka adalah representasi dari manusia secara keseluruhan. Keduanya adalah kepala perjanjian yang berbeda. Sebagai kepala perjanjian yang lama, Adam telah gagal. Tak kala dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perbuatan itu tidak hanya membawa konsekuensi bagi dirinya sendiri dalam unsur yang negatif, melainkan seluruh keturunannya. Dan sejak saat itu semua manusia tunduk pada maut, tunduk pada kematian, dan tunduk pada dosa.
dari satu orang menjalar ke semua orang. Sama seperti yang kita alami di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Penyakit itu mampu menjalar dari satu orang ke beberapa orang jikalau disentuh atau berinteraksi secara langsung. Seperti itulah maksud metafora yang disampaikan, yang dikontraskan oleh Rasul Paulus tentang representatif dari Adam ke manusia secara keseluruhan. Nah, situasi sebaliknya terjadi pada mereka yang berada di dalam Kristus. Keberhasilan Kristus sebagai kepala perjanjian yang baru memberikan jaminan kehidupan yang baru pula bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dari satu orang berimbas pada semua orang. Ini adalah bagian yang penting karena inilah yang membuat orang-orang percaya mengerti apa arti hidup dan mati di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, ikut Tuhan Yesus dan hidup di dalamnya, maka imbas dari kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada kehidupan kekal, membawa kita kepada kemenangan, walaupun hanya Tuhan Yesus yang memenangkannya. Tetapi imbas dari kemenangan itu juga kita rasakan, juga kita hidupkan, dan itu yang patut kita syukuri. Dan itulah fakta real dari penjelasan Rasul Paulus melalui perikop ini. Dan inilah fakta kebangkitan Kristus yang membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Dan inilah juga yang membedakan antara orang percaya kepada Kristus dengan orang yang menolaknya. Saudara-saudara yang terkasih, kebangkitannya membuat kita tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan, yaitu bahwa kita semua yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti Dia. Oleh karena itu kita orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran inilah yang menuntun kita hidup dalam keteguhan iman yang diproyeksikan menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kepada Allah, menjadi milik Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus akan datang kembali menyatakan diri sebagai Raja di atas segala raja dengan segala kemuliaannya. Dengan kata lain, Dia tidak hanya bangkit, tapi Ia akan datang untuk menyatakan kemuliaannya. Dia akan menghancurkan, Dia akan membinasakan, dan Dia menaklukkan semua kekuatan dan kuasa yang melawan dan memberontak kepadanya. Dan satu hal yang pasti yang sudah kita rayakan baik di Jumat Agung dan di Paskah yang pertama, Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan tidak ada lagi ketakutan serta kekhawatiran kita akan kematian dan maut, karena kita sudah dimenangkan. Karena harus kita akui dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kematian adalah hal yang menakutkan. Dan melalui kebangkitan ini pula kita diingatkan bahwa penderitaan ataupun kematian tidak boleh menjadi hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, dan membuat kita sebagai anak-anak Allah kehilangan harapan. Memang penderitaan dan juga kematian bukan dicari oleh orang Kristen, tetapi pada waktu iman kepercayaan kepada Kristus menyebabkan datangnya penderitaan ataupun mendatangkan kematian
kepada kita. Kita sudah bersiap diri dalam kesetiaan dan pengharapan. Sama seperti seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus, ketika dia diancam untuk dibunuh jikalau dia tidak menyangkal Tuhan Yesus. Lalu dia menjawab orang-orang yang mengancam pribadinya, "Saudara-saudara, bagaimana aku menyangkal Kristus? Aku sudah berumur 83 tahun dan banyak saya rasakan, dan banyak hal-hal yang baik serta berkat yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan itulah yang membuat saya tetap teguh untuk tidak menyangkal Dia sebagai Tuhan." Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Walaupun penderitaan, bahkan kematian mengancam, tapi kita tetap hidup di dalam kesetiaan dan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin pada saat ini ada dari kita atau sesama kita atau saudara-saudara kita mulai meredup pengharapannya karena kondisi yang tidak menentu. Semakin lama, semakin sering kita dengar berita di TV dan informasi-informasi yang sampai ke WA kita secara pribadi lepas pribadi, semakin meningkat orang-orang yang terkena COVID-19. Dan itu menyulitkan, itu meredupkan iman pengharapan kita. Sampai kapan? Dan apakah bisa ini terselesaikan? Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kematian dan maut telah dikalahkan, dan itu adalah musuh terbesar kita. Oleh sebab itu, hal ini pun pasti bisa kita menangkan jikalau kita tetap hidup di dalam kesetiaan dan pengharapan. Tinggal kita menyerahkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan, mari kita simpan baik-baik firman Tuhan yang meneguhkan kita di tengah-tengah Paskah yang kedua ini, di tengah-tengah kebangkitan Kristus yang kita rayakan, yang membuat atau yang memberikan suatu transformasi total dalam hidup kita. Kita menjadi sungguh-sungguh hidup di dalam Dia sebagai Tuhan yang menguasai semua yang ada dalam hidup kita. Kita tidak pernah takut kehilangan apa-apa. Kita harus mempunyai sikap yang positif, bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang kita alami. Dan biar kita belajar di tengah-tengah tantangan iman yang kita hadapi atau kesulitan hidup, kita masih bisa terus menjadi terang, sama seperti Kristus yang selalu menjadi terang dan damai walaupun penderitaan dan ancaman harus Ia lalui. Saudara-saudara yang kasih, selamat Paskah bagi kita, selamat merasakan kebangkitan Kristus, dan selamat menerima imbas dari kemenangan yang telah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah kami Paskah yang kedua. Walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mohon Tuhan setiap ibadah kami, setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan terima di dalam kasih dan di dalam anugerah yang daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan yang menjadi satu keuntungan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu menjadi dasar dan bekal hidup kami untuk melakukan segala kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu.
Ya Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan segala apa yang kami perlu. Tuhan yang mencukupkan. Dan setiap harapan dan kerinduan kami, Tuhanlah yang kiranya menganugerahkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan, jamah tubuh mereka. Tuhan, berkati makanan dan minuman dan pengobatan yang didapatkan, agar melalui semua itu hilanglah sakit penyakit dalam tubuh mereka. Terkhususnya ya Tuhan, yaitu sakit penyakit dikarenakan virus corona atau COVID-19. Tuhan yang memberkati tenaga medis dari dokter, perawat, dan yang ikut berperan aktif di dalamnya. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan menjadikan mereka saluran berkat kesehatan dan kesembuhan untuk menghilangkan virus corona dari kehidupan kami. Dan Tuhan berkati pimpinan kami untuk lebih bijaksana mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu menguntungkan dan menyejahterakan masyarakat dan warga yang dipimpin. Ya Tuhan, berkatilah segala ekonomi maupun kebutuhan dari jemaat-Mu ataupun masyarakat sekitar. Karena kami tahu Tuhan, karena kondisi ini kami tidak mampu lagi membuat satu hal yang lebih demi memenuhi kebutuhan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan akan selalu menyediakan apa yang perlu dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang melindungi dan menjaga kami dimanapun kami berada. Menjauhkan kami daripada yang jahat dan juga mara bahaya. Dan ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 633 sambil mengumpulkan persembahan. Nungahe Kristusi, haleluya, sian hamateani, haleluya, parlangitan jauhonna, haleluya, tahanoon alusima, haleluya. Sikop pakokop nai, haleluya, gok hamonangan nai, haleluya, sodang haluani, haleluya, patiur dalatai, haleluya. Tartaban narokoi, haleluya, dibain Tuhan Yesus, haleluya, nungamukap surgawi, haleluya, dina busnai, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.